Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas latihan PTS Fisika kelas 11. Soal nomor 1, istilah yang mengacu pada besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi disebut A. Titik berat, B. Rotasi benda tegar, C. Momen kecepatan, D. Momen dipol, E. Momen gaya atau torsi. Di sini adalah yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Jadi bisa disimpulkan adalah gaya yang menyebabkan benda berotasi adalah di sini disebut momen gaya. Jadi ini jawabannya. Jadi gaya yang mengakibatkan benda berotasi atau berputar adalah momen gaya atau torsi. Jadi ini jawabannya yaitu E. Kemudian nomor 2, torsi yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan A. Jarak yang ditempuh benda, B. Penambahan gaya tiap satuan waktu, C. Gaya yang dikerjakan, D. Massa benda yang berotasi, E. Jenis benda yang dikenai gaya. Jadi torsi ini rumusnya adalah, ini torsi adalah lambangnya tau, kemudian sama dengan rumusnya adalah F dikali dengan R. Jadi torsi ini adalah perkalian antara gaya dan jarak. Jaraknya ini adalah jarak dari pusat torsi. Jadi bukan jarak yang ditempuh benda, tetapi jarak yang diukur dari pusat torsinya. Jadi jarak gaya dari pusat torsinya. Jadi dimisalkan gambarnya seperti ini. Jika di sini ada gayanya dan pusatnya adalah di sini, maka jaraknya adalah ini. Jadi jarak pusat torsi ke gayanya. Jadi bukan jarak yang ditempuh benda. Jadi torsi ini berbanding lurus dengan gaya dan jarak dari pusat torsinya. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Jadi gaya yang dikerjakan. Jadi berbanding lurus dengan gaya yang dikerjakan. Ini jawabannya. Kemudian nomor 3, momentum sudut pada benda yang berotasi bersifat A. Relatif, B. Berubah, C. Negatif, D. Sementara, dan E. Kekal. Jadi sesuai dengan hukum kekekalan momentum sudut ini adalah kekal. Jadi di sini L1 sama dengan L2. Jadi yaitu kekal atau tetap. Jadi jawabannya adalah yang E. Ini jawabannya. Kemudian nomor 4, saat mengencangkan baut, maka kita mengerjakan gaya yang dapat membuat baut A. Diam, B. Berputar, C. Mengecil, D. Membesar, dan E. Mengeras. Jadi di sini saat mengencangkan baut ini kita mengerjakan gaya, yaitu gayanya adalah berputar. Jadi jawabannya adalah B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 5, sebuah cakram berjari-jari 30 cm berputar pada sebuah poros mendatar. Di sekeliling cakram dililitkan seutas tali. Ujung tali ditarik dengan gaya yang besarnya tetap 20 Newton. Besar momen gaya pada cakram adalah, jadi di sini yang diketahuinya adalah jari-jarinya. Jadi R yaitu sama dengan 30 cm. Ini kita ubah ke meter. Jadi sama dengan ini dibagi 100 adalah 0,3 meter. Kemudian gaya yang dikerjakan ini adalah ini. Jadi di sini adalah F sama dengan 20 Newton. Yang ditanyakan adalah momen gayanya, yaitu torsi sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakan. Jadi di sini kita memakai rumus torsi, yaitu tau sama dengan F dikali dengan R. Jadi ini rumus torsinya. Karena gayanya ini adalah yang bekerja dari pusat torsinya. Pusat torsinya adalah pada porosnya, yaitu poros cakramnya. Jadi jari-jarinya adalah 0,3 meter. Jadi R-nya ini adalah 0,3. Maka di sini sama dengan F-nya adalah 20 Newton, kemudian di sini adalah 20 dikali dengan R-nya adalah 0,3. Jadi hasilnya adalah sama dengan 20 dikali 0,3 adalah 6. Jadi torsinya adalah 6 Newton meter. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang D, 6,0 Newton meter. Ini jawabannya. Kemudian nomor 6, momen inersia sebuah benda yang berotasi terhadap titik tetap dipengaruhi oleh A. Massa benda, B. Volume benda, C. Massa jenis benda, D. Percepatan sudut benda, E. Kecepatan benda. Jadi momen inersia ini
rumusnya adalah I sama dengan M dikali dengan R kuadrat. Jadi momen inersia ini dipengaruhi oleh M-nya ini adalah massa, dan R-nya ini adalah jarak dari pusat momennya. Jadi ini rumusannya, jadi dipengaruhi oleh massa dan jaraknya. Jadi jawabannya di sini adalah yang A, yaitu massa benda. Jadi dipengaruhi oleh massa benda. Kemudian nomor 7, torsi sebesar 420 Nm dihasilkan oleh gaya yang besarnya 525 Newton. Dengan demikian, jarak terpendek antara titik kerja gaya dan sumbu putar ialah, di sini yang diketahuinya adalah torsinya, jadi di sini adalah tau sama dengan 420 Nm. Kemudian gayanya, jadi di sini adalah F sama dengan 525 Newton. Yang ditanyakan adalah jaraknya. Jadi di sini adalah R sama dengan berapa. Jadi jarak ini adalah R. Jadi untuk menghitung R ini menggunakan rumus torsi, yaitu tau sama dengan F dikali dengan R. Jadi torsinya adalah ini 420 sama dengan F-nya adalah ini 525 dikali dengan R. Maka di sini R sama dengan ini 525-nya kita pindahkan ke bawah sini. Jadi di sini 420 dibagi dengan 525. Jadi hasilnya adalah sama dengan 420 dibagi 525, yaitu 0,8 meter. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang C, 0,8 meter. Kemudian nomor 8, momen inersia benda yang memiliki massa 2 kg dan berputar mengelilingi poros yang memiliki jarak 4 meter dari benda tersebut sebesar, di sini yang diketahuinya adalah massanya, jadi M sama dengan 2 kg. Kemudian jaraknya adalah ini, jadi di sini adalah R-nya sama dengan 4 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah momen inersianya, yaitu I sama dengan berapa. Ini yang ditanyakan. Jadi untuk menghitung I ini, jadi di sini I sama dengan rumus momen inersia ini adalah M dikali dengan R kuadrat. Jadi ini rumus momen inersia. Jadi sama dengan M-nya di sini adalah 2, kemudian dikali dengan R-nya ini adalah 4. Jadi di sini 4 kuadrat. Maka di sini sama dengan 2 dikali dengan 4 kuadrat adalah 16. Hasilnya adalah sama dengan 2 dikali 16 adalah 32. Jadi ini hasilnya yaitu 32 kg meter kuadrat. Jadi ini hasilnya. Jawabannya adalah yang B, 32 kg meter kuadrat. Kemudian nomor 9, perhatikan tabel data posisi benda-benda berikut. Jadi ini tabelnya. Jadi yang diketahuinya adalah massanya dan koordinatnya. Benda A, B, dan C dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa pada bidang X, Y. Besar momen inersia sistem jika diputar pada poros sejajar sumbu Y melalui benda A adalah. Jadi di sini kita gambarkan terlebih dahulu koordinat-koordinatnya. Jadi kita gambarkan bidang X-nya. Jadi bidang X-nya adalah seperti ini. Ini bidang X-nya. Kemudian koordinat yang pertama yaitu benda A, yaitu 4,0. Jadi di sini 4,0 adalah ini misalnya 1, 2, 3, 4. Jadi ini 4,0. Jadi di sini adalah benda A-nya. Ini adalah 4, jadi 4,0. Ini benda A-nya. Kemudian benda B-nya adalah 0,4. Jadi 0,4 adalah di sini. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Ini 4. Jadi benda B-nya 0,4. Ini benda B-nya. Kemudian benda C-nya adalah koordinatnya 0,2. Jadi di sini 1, 2. Ini 0,2-nya. Jadi di sini adalah benda C-nya. Jadi ini letak benda-benda dalam koordinat X, ini X dan Y. Jadi koordinat X, Y. Kemudian ini diputar. Jadi diputar pada poros sejajar sumbu Y melalui benda A. Jadi sejajar sumbu Y adalah ini. Jadi ini sejajar sumbu Y. Ini melalui benda A. Jadi ini putarannya, misalnya berputar ke sini. Jadi porosnya adalah ini. Maka momen inersia di titik A ini adalah 0.
Jadi yang dihitung momen inersianya adalah B dan C. Jadi jaraknya adalah ini. R-nya jaraknya itu 4. Jadi di sini RB, kemudian di sini adalah RC. Maka kita hitung momen inersianya. Jadi momen inersia totalnya yaitu I sama dengan MB dikali RB kuadrat ditambah dengan MC dikali RC kuadrat. Jadi ini rumusnya. Jadi di sini ini masanya dalam gram, maka kita ubah terlebih dahulu dalam kilogram. Jadi di sini sama dengan ini 500 diubah ke kilogram, jadi dibagi dengan 1000 adalah 0,5 kilogram. Kemudian ini yang B 200 dibagi 1000 adalah 0,2 kilogram. Kemudian yang C ini dibagi 1000 adalah sama dengan 0,25 kilogram. Jadi ini yang kita pakai dalam perhitungan. Jadi di sini sama dengan MB, jadi MB ini adalah ini, jadi 0,2 dikali dengan RB-nya, yaitu dari titik B ke pusatnya, ke pusat inersianya ini adalah yaitu 4. Jadi di sini 4 kuadrat, kemudian ditambah dengan MC, yaitu ini 0,25, jadi 0,25 dikali dengan RC-nya, jadi dari titik ini ke sini adalah 4. Jadi di sini dikali dengan 4 kuadrat. Maka di sini sama dengan 0,2 dikali dengan 4 kuadrat ini adalah 16 ditambah dengan 0,25 dikali dengan 4 kuadrat ini adalah 16. Jadi di sini sama dengan 0,2 dikali 16 adalah 3,2, kemudian ditambah 0,25 dikali 16 adalah 4. Jadi 3,2 ditambah 4 hasilnya adalah 7,2. Jadi 7,2 kg meter kuadrat. Jadi ini momen inersianya. Jadi jawabannya adalah yang D, 7,2 kg meter kuadrat. Ini jawabannya. Kemudian nomor 10, 4 benda saling terhubung satu sama lain oleh kawat ringan tak bermassa seperti tampak pada gambar. Ini gambarnya. Besar momen inersia sistem terhadap poros sumbu X adalah, jadi di sini yang ditanyakan adalah momen inersia sistemnya. Jadi porosnya adalah ini, sumbu X. Jadi ini porosnya, maka benda ini dan ini tidak ada momen inersianya. Maka di sini momen inersianya adalah sama dengan, misalkan di sini adalah M1-nya dan di sini adalah M2-nya. Kemudian jarak di sini adalah R1 dan jarak di sini adalah R2-nya. Jadi rumus momen inersianya adalah M1 dikali R1 kuadrat ditambah dengan M2 dikali R2 kuadrat. Jadi sama dengan, jadi ini rumus momen inersianya, karena di sini bendanya ada 2 yang mempunyai momen inersia. Jadi M1-nya adalah 2M, jadi di sini 2M, kemudian dikali dengan R1-nya adalah jarak dari benda ini ke pusat momennya. Jadi di sini adalah 2A, berarti di sini dikali dengan 2A, ini dikuadratkan. Kemudian ditambah dengan M2-nya adalah ini adalah M, jadi di sini M dikali dengan R2-nya, yaitu jaraknya, yaitu ini 2A, jadi di sini 2A kuadrat. Maka di sini sama dengan 2M dikali dengan 2A kuadrat adalah 4A kuadrat, kemudian ditambah dengan M dikali dengan 2A kuadrat adalah 4A kuadrat. Jadi ini kemudian kita kalikan, jadi di sini sama dengan 2M dikali 4A kuadrat adalah 8MA kuadrat, ditambah dengan M dikali 4A kuadrat adalah 4MA kuadrat. Jadi sama dengan, ini kita jumlahkan, 8MA kuadrat ditambah 4MA kuadrat adalah 8 tambah 4 adalah 12. Jadi di sini 12MA kuadrat. Jadi ini momen inersianya, yaitu 12MA kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang E. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PTS Fisika.